Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan sekarang ganti strategi lagi ya. Kemarin kemungkinan strategi AHY gagal, yaitu menyebut Presiden Joko Widodo hanya gunting pita. Menurut saya kemarin itu adalah salah alamat ya. Serangan yang menurut saya salah alamat. Menurut saya yang diserang itu ya seharusnya Presiden ke-6 lah. Tetapi ini ada judul berita yang sungguh mengagetkan ya, yaitu manuver mengejutkan AHY. Sekarang ini AHY apresiasi kepemimpinan Soekarno hingga Jokowi. Khusus buat Bu Mega, kita bisa contoh demokrasi yang indah. Ini sungguh membuat saya tertawa ya. Yaitu ada berita seperti ini. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Alex Tam 878. Ganti strategi. Sekarang puji Soekarno, Jokowi dan PDIP. Yang kemarin strateginya bikin Demokrat nyungsep dan elektabilitas AHY terjun bebas. Sekarang ganti strategi lagi ya nampaknya. Sekarang muji-muji Soekarno hingga Jokowi. Nah, saya penasaran ya. Ini berita ini apa clickbait atau semacamnya ya? Coba kita cari beritanya. Ternyata ini ada berita yang berjudul AHY apresiasi kepemimpinan Soekarno hingga Jokowi. Ini dari wartaekonomi.co.id. Nah, di sini melalui pidato politik kebangsaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan apresiasi kepada pemerintahan sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Tatanan dan hal-hal yang baik di negeri ini yang telah diletakkan oleh pemerintahan sebelumnya sejak era Presiden Soekarno dan presiden-presiden berikutnya hingga sekarang tentu harus dipertahankan, tegas AHY. Termasuk gunting pita harus dipertahankan. Maksudnya seperti itu. Prinsip yang Partai Demokrat anut adalah yang baik dijaga, yang tidak baik diubah dan diperbaiki. Ya memang sih teori itu sangat mudah sekali. Secara khusus AHY memberikan apresiasi pada Presiden ke-6 dan ke-5 Republik Indonesia. Besar harapan Partai Demokrat, niat baik dan tanggung jawab konstitusional untuk ikut dalam Pilpres ini tidak diganggu dan dihalangi oleh kekuatan manapun. Kita bisa mencontoh Pilpres dan demokrasi yang indah di era Presiden Megawati dan SBY dulu, kata AHY disambut tepuk tangan hadirin. AHY yang menegaskan keberhasilan pada masa lalu tidak boleh menghalangi terjadinya perubahan pada abad ke-21 dan seterusnya. Ya ternyata di berita ini yaitu memuji presiden-presiden terdahulu ya, termasuk Soekarno, B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, Presiden Joko Widodo, dan bahkan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, bapaknya sendiri. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya, kira-kira gimana ya. 20% itu tidak mudah, gak ada pendirian, karir militer gagal, pilkada tumbang, ketum partai berantakan, jadi partai gurem. Semoga diajakin main juga. Mati angin itu susah loh. Bunglon, bukan memuji tapi jiwa menafikan. Ya seharusnya strateginya dirubah lah untuk menaikkan elektabilitas AHY, yaitu ya salah satunya sering terjun ke lapangan dan menerangkan program-program yang digagas oleh AHY ketika mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Gagasannya apa saja, program-programnya apa saja. Dan yang lebih penting lagi menurut saya ya, tirulah Presiden Joko Widodo yang terjun ke lapangan, yang belusukan. Akhirnya kan kita tahu persis apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memuji prestasi pemerintahan Presiden Indonesia sejak era Presiden pertama Soekarno hingga Presiden sekarang yakni Jokowi. Tatanan dan hal-hal yang sudah baik di negeri ini yang telah diletakkan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya sejak era Presiden Soekarno dan presiden-presiden berikutnya hingga sekarang tentu harus dipertahankan, kata AHY dalam keterangan tertulis pada Minggu 25 September 2022. AHY juga pernah menyampaikan hal serupa dalam pidato politik kebangsaan di Jakarta beberapa waktu lalu. AHY mengatakan prinsip yang Demokrat anut adalah yang baik dijaga, yang tidak baik diubah dan diperbaiki. Secara khusus, AHY memberikan apresiasi pada Presiden ke-5 dan ke-6 Republik Indonesia. Besar harapan Demokrat, niat baik dan bertanggung jawab konstitusional untuk ikut dalam Pilpres ini tidak diganggu dan dihalangi oleh kekuatan manapun. Dan dengan cara apapun, kita bisa mencontoh Pilpres dan demokrasi yang indah di era Presiden Megawati dan Presiden SBY dulu, kata AHY.
AHY juga menegaskan bahwa keberhasilan pada masa lalu tidak boleh dihalangi terjadinya perubahan dan perbaikan yang merupakan keniscayaan. Perubahan dan perbaikan tentu memiliki tujuan, sasaran dan alasan kuat mengapa perubahan itu dilakukan pada abad ke-21 ini. Dunia begitu dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, kata AHY. Dikatakan bahwa banyak peluang, tantangan sekaligus kejutan terjadi dan seringkali terjadi disrupsi sebagai akibat dari revolusi teknologi, ledakan jumlah penduduk dan kompetisi antar bangsa yang semakin keras hingga terjadinya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Kemiskinan dan ketimpangan juga masih terus menghantui negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, kata AHY memperingatkan. Tidak hanya mengkritisi, AHY juga menawarkan solusi dari Partai Demokrat yang sudah memiliki pengalaman pemerintahan 10 tahun. Demokrat menawarkan kebijakan pembangunan yang dapat membuat ekonomi terus tumbuh, membuat kesejahteraan masyarakat makin adil dan merata tanpa harus merusak lingkungan, kata AHY. Kedepan, kata dia, Demokrat bertekad untuk mengambil bagian dalam pembangunan ekonomi seperti ini. Karena itu, pertama, undang-undang dan regulasi harus benar. Kedua, pelaksanaan kebijakan dan strateginya harus benar. Ketiga, manajemen dan kepemimpinannya juga harus benar. AHY menyerukan semua pihak untuk ikut bersama-sama membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada para sahabat kami, partai-partai politik lainnya, jika merasakan energi dan semangat perubahan dan perbaikan seperti yang saya rasakan, mari bangkit dan bersatu memperjuangkan kehidupan rakyat dan masa depan yang lebih baik. Insya Allah Indonesia akan semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, semakin maju dan mendunia. Indonesia untuk semua, ujar AHY. Bahkan diketahui sebelumnya, pengamat politik Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago menilai pernyataan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut Presiden Joko Widodo hanya sekedar gunting pita proyek infrastruktur bagian strategi politik, terutama untuk mendulang suara. Setiap presiden punya kelebihan dan kekurangan menurut saya, ujar Pangi kepada wartawan pada Senin 26 September. Pangi meyakini cara tersebut dipakai AHY untuk meningkatkan elektabilitas personal dan partainya. Tentu saja cara seperti ini untuk meningkatkan elektabilitas AHY atau Demokrat, jelas Pangi Suwardi Caniago. Pangi mengingatkan oposisi memang berhak untuk mengkritik pemerintah, namun kritik harus menggunakan data yang jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, tidak berdasar asumsi atau persepsi yang sepihak, ujar Pangi Caniago. Oleh karena itu, menurut dia, AHY harus lebih teliti lagi supaya strategi yang diterapkan tidak membalik merugikan dirinya dan partainya sendiri. Sebelumnya, AHY dalam pidato di Rapimnas Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta mengatakan banyak proyek yang diresmikan Jokowi sudah dimulai pembangunannya pada era SBY. Namun, Jokowi dianggap tidak memberikan apresiasi kepada pendahulunya tersebut. Kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya. Tapi kenapa sih kita tidak kemudian mengatakan terima kasih telah diletakkan landasan, telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10%, tinggal gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih SBY. Begitu ujar AHY pada Kamis 16 September yang lalu.